Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, fala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, mengikuti pengajian kitab Al-Arba'in Nawawi karangan Syekh Imam Nawawi, yang mana hadis Arba'in Nawawi ini adalah salah satu karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita mulai pengajian kitab Arba'in Nawawi, kita mengikuti dulu tentang bagaimana fadilahnya orang mencari ilmu. Jadi di sini kami perkenalkan dulu Al-Fakir ila rahmatillah, nama Muhammad Adib Minur Rahman. Alamat saya asli Pasuruan, dan saya mendapat amanah dari Pondok Pesantren Sidogiri untuk membantu mengajar di Pesantren Nurul Jadid Pemutaran Bali. Alhamdulillah, di sore hari ini, yakni tepatan pada tanggal 7 Ramadan, kita semua dan pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai hari ke-7 ini dalam keadaan sehat. Dan yang saya hormati terutama kepada Ketua PAC Ansor Kecamatan Grok Gerak, yakni Bapak Lukman Hakim dan segenap staf-stafnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, akan tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Kami sangat mengapresiasi betul dalam diadakannya pengajian Ramadan seperti ini, dan alhamdulillah pengajian Ramadan atas nama PAC GP Ansor Kecamatan Grok Gerak ini berjalan sudah 2 tahun. Alhamdulillah. Semoga ketua, yakni Ustadz Lukman, senantiasa diberikan panjang umur dengan kesehatan dan diisi lancar hal barokah, dan seluruh staf-stafnya juga yang belum nikah semoga segera dipertemukan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini merasa bahwasanya perlu betul diadakan pengajian kayak gini. Karena apa? Karena suatu organisasi itu akan berjalan bergantung kepada ketuanya. Kita contohkan seperti halnya kereta, gerbong-gerbong yang di belakang itu ikut pada kepalanya, ikut pada yang ke depan. Kalau kepalanya itu dia menyuruh kebaikan, maka yang belakang ikut baik semuanya gitu. Tapi kalau sudah pemimpinnya kok tidak becus atau tidak bisa mengayomi bawahannya, maka akan amburadul nanti suatu organisasi tersebut. Maka berjalan dan tidaknya suatu kegiatan di organisasi itu tergantung kepalanya dan ketuanya. Jujur kami pribadi sampai Bapak Ketua minta kami untuk membantu di kegiatan ini, itu sudah berjalan di sebelum
sebelum bulan Maulid kalau nggak salah, yaitu ketika di pelatihan BLK. Subhanallah. Kami alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberi amanah untuk mengisi kitab, yakni kitab hadis Arba'in Nawawi. Para pemirsa, hadirin yang baik yang ada di rumah ataupun dimanapun panjenengan berada, dalam mengikuti pengajian atau suatu majelis ilmu kayak gini tuh sangat besar pahalanya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mahasinut Tulabnya, huduru majlisil ilmi afdalu min sholati alfi raqatin, yaitu menghadiri suatu majelis ilmu yang kayak gini itu lebih utama daripada sholat sebanyak 1000 rakaat. Ya, alhamdulillah kita masih ditakdirkan bisa menuntut ilmu meskipun kita sudah mempunyai istri, apalagi mempunyai putra. Akan tapi itu bukan suatu alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, karena dalam kitab Ta'lim Muta'allim sendiri karangan Syekh Zarnuji saya jelaskan bahwasanya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, hanya mencari ilmu itu dimulai dari dalam kandungan. Kita sudah dalam kandungan itu dianjurkan dalam menuntut ilmu sampai kita masuk ke dalam liang lahat nanti. Jadi alasan sampai kalau sudah punya anak sibuk gini sampai tidak bisa ngaji itu bukan suatu alasan. Malah kita harus mencari waktu, harus pintar-pintar mencuri waktu untuk bisa tetap mengaji, meskipun melalui live streaming kayak gini, tidak harus menghadiri suatu tempat pengajian. Tapi pahalanya lebih banyak yang menghadiri langsung ke tempat pengajian itu. Dan juga menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, kata Rasulullah. 1000 orang sakit loh. Bayangkan kita satu orang sakit saja itu beratnya minta ampun. Apalagi bukan siapa-siapa kita. Ya. Kemudian juga lebih utama daripada wahuduri alfi janazatin, menghadiri 1000 jenazah. Itu saking mulianya orang yang menghadiri majelis ilmu. Hanya kita patut bersyukur. Apalagi di bulan Ramadan ini semakin dilipat gandakan kita menghadiri majelis ilmu. Nanti pengajian kitab hadis Arba'in Nawawi itu hadisnya sebanyak 40, mungkin ya banyak, hadis terlalu banyak, mungkin kami nanti akan memilih beberapa hadis yang mungkin penting atau sangat penting untuk disampaikan pada antum-antum sekalian. Mari kita mulai pengajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Saya bacakan hadis yang pertama, yaitu tentang setiap amal tergantung pada niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma ashahul kutubi al-musannafah, yang artinya dari Amir Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang bergantung pada apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya untuk kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya.
Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, maka baginya apa yang diniatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi bergantung pada niatnya. Kalau kita niat ibadah lillahi ta'ala dan karena Rasulnya, maka kita mendapatkan double apa yang kita mintakan, semuanya akan milik Allah. Jadi kalau kita niat murni lillahi ta'ala dan Rasulnya, yang pasti kita akan mencukupi kita semuanya. Soalnya diterangkan dalam kitab Ta'lim juga, sabdanya Rasulullah SAW, wa an Rasulillah SAW, kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Banyak amal-amal yang bentuknya berupa bentuk amal dunia, wa yasiru bi husnin niyah. Akan tapi amal dunia tadi menjadi dengan sebab bagusnya niat, min a'malil akhirah, termasuk bagian dari amal akhirat karena bagusnya niat. Sebagaimana contohnya ketika kita di sini, contohnya di syarahnya, yaitu seperti kal akli wasyurbi, seperti halnya makan, wasyurbi dan minum, wanaumi dan tidur. Kalau kita makannya mulai dari pertama kita menyuap makanan itu diniati untuk buat ibadah kepada Allah, akan nanti menjadi amal tadi, yang cuma barang mubah tadi menjadi suatu yang bernilai pahala, seperti itu. Juga minum, kita minum karena kita biar nanti kuat menjalankan ibadah puasa Ramadan seumpamanya, biar tidak kehausan, akan nanti juga bernilai ibadah. Yang asalnya perkara hanya mubah, akan nanti akan menjadi sunnah, kan gitu, bernilai ibadah, bernilai pahala. Dan juga masih banyak lagi. Dan juga sebaliknya sekarang, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Dan juga banyak amal yang bentuknya berupa amal akhirah. Tsumma yasiru min amalid dunya, akan tapi amal tadi hanya sebatas menjadi amal dunia. Karena apa? Bisuin niati, disebabkan jeleknya niat. Maka dari itu para hadirin, para pemirsa di rumah, kita niati betul dalam menjalankan apapun. Kita bekerja kayak gini, pejuang rupiah ya. Bahasanya kalau sekarang pejuang rupiah itu, niatkan. Saya niat bekerja kayak gini, profesi apapun itu yang penting halal. Niati saya menafkahi istri saya, memenuhi kewajiban kepada anak saya dan seluruh keluarga, biar anak saya bisa mondok di pesantren. Kan nanti uang yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak kita, bernilai pahala disebabkan niat kita. Jadi berangkat dari rumah sudah diniati, saya niat bekerja ini berangkat karena untuk mencukupi keluarga saya, untuk mencukupi anak saya di pondok dalam mengaji, supaya tidak kekurangan, supaya bisa terus mengaji anak saya ya. Jadi pekerjaan kita apapun itu kita niatin betul, karena akan menjadi bernilai amal akhirat nanti ya. Itu yang pertama, yaitu tentang suatu amal perbuatan di dunia ini bergantung pada niat kita sendiri. Kalau kita berniat ibadah lillahi ta'ala, karena mencari ridho Allah ta'ala, maka kita akan bernilai pahala. Dan sebaliknya, kalau kita hanya mencari dunia, ataupun karena wanita, disukai banyak para wanita, maka nanti apa yang kita dapatkan cuma di dunia itu aja, tidak mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Jadi sangat penting niat ditata mulai dari sekarang, apapun itu, terutama pekerjaan yang bernilai ibadah. Itu hadis yang pertama, yaitu menerangkan tentang suatu amal perbuatan bergantung pada niat kita sendiri ya. Masuk makan, minum, kemudian kita maupun dari rumah, kayak pengajian sekarang ini, saya berjalan dari rumah ke sini untuk niat mengaji, untuk mencari, memahami tentang hukum-hukum Allah, kan gitu. Maka sampai dari rumah itu sudah setiap langkahnya diberikan pahala, kan. Maka sangat penting itu kita berniat suatu kebaikan dalam suatu pekerjaan itu. Kemudian
beranjak ke hadis ketiga, yaitu tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin. Apa yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kedua, iqamis sholati. Ketiga, wa itaiz zakati. Yang keempat, wa hajjil baiti. Dan yang terakhir nomor 5, wa shaumi Ramadan. Ini dari Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, itu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Pertama, yang paling pokok adalah kita dalam beragama Islam ini adalah yang terutama syahadat. Jadi ada orang kafir kok masuk Islam, syaratnya harus syahadat dulu. Pertama, persyaratan masuk Islam itu harus membaca syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kedua adalah wa iqamis shalah. Ini adalah yang terpenting. Nomor 2 adalah mendirikan sholat 5 waktu, yang mana sebagaimana kemarin dijelaskan ketika kita Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj, bahwanya awal mula yang jumlahnya 50, kemudian Nabi Musa memberikan masukan kepada Nabi Muhammad sampai berkurang-kurang sampai menjadi hanya 5 waktu saja. Ya, kita mendirikan sholat 5 waktu, jangan sampai teledor sholatnya. Apapun pekerjaan kita, kalau sudah ada panggilan adzan, jangan sampai kita lalai dalam sholat kita, terutama di sholat subuh. Makanya alhamdulillah di Sidogiri sudah menjalankan kegiatan, yaitu berupa KSB bahasanya, kegiatan sholat subuh berjamaah. Ya, alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2 tahun. Ini langsung perintah atau amanah dari Kiai Nawawi bin Abdul Jalil Al-Maghfurlah almarhum pengasuh Sidogiri yang kemarin wafat. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barokah dari beliau, meskipun kita belum pernah mengaji langsung kepada beliau. Alhamdulillah Syekh Nawawi bin Abdul Jalil. Kemudian juga sholat itu sangat penting. Soalnya amal kita di akhirat kelak yang ditimbang dulu adalah sholat kita. Jadi kalau sholat kita sudah mapan, insyaallah amal-amal ibadah yang lain sudah dianggap mapan, sudah dianggap bagus. Kalau sholat kita sudah bagus, sholat 5 waktu, kalau bisa ya berjamaah, karena pahalanya sangat jauh daripada sholat sendirian. Yaitu sebagaimana kita ketahui biasanya di dikiran-dikiran orang Jawa itu, sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat kan gitu. Pahalanya 27 derajat. Hanya eman, kalau sholat sendirian itu eman. Sedangkan pahalanya lebih banyak yang sholat berjamaah kan gitu. Makanya harus berkeluarga saja. Makanya kalau yang belum berkeluarga, saya anjurkan betul segera berkeluarga untuk bisa sholat berjamaah bersama istri dan para anak kita nanti. Amin. Makanya hadis Rasulullah, an-nikahu sunnati. Ya, an-nikahu sunnati, jangan pas dibaca an-nikahu santai, jangan. Nanti sunnati menjadi sampai pemahamannya an-nikahu santai nantinya. Jangan dibaca an-nikahu sunnati, bukan an-nikahu santai kan gitu. Kalau orang nggak ada harokatnya kan nggak bisa baca kan gitu. Takutnya pemahamannya an-nikahu santai aja, berarti nggak usah nikah-nikah, takutnya terlanjur expired nanti kan gitu. ya sekedar gurauan. Kemudian juga setelah sholat kita sudah bagus, kemudian rukun Islam lagi, yaitu wa itaiz zakah. Kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat kalau harta kita sudah mencapai 1 nisab, baik itu sebagaimana di fikih, kalau sudah sapi ataupun kambing ataupun harta emas ataupun harta dagangan, kalau sudah mencapai 1 nisab, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Jangan eman-eman.
Karena kalau sudah zakat itu kasarannya membuang kotoran harta yang dimiliki kita. Jadi yang dizakatkan itu adalah membuang kotoran-kotoran yang ada di harta kita. Kemudian juga rukun Islam yang keempat adalah wahajil baiti, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah. Ya, semoga yang kita belum bisa berangkat haji dan umroh ke Baitullah, ke Makkah Madinah, semoga kita segera mendapatkan rezeki untuk bisa berziarah ke sana. Makanya banyak berdoa, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk bisa berziarah ke Makkah Madinah dengan barokahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang pilihan yang bisa ke sana itu orang pilihan. Kadang kita meskipun kaya gitu, tidak sempat bisa melaksanakan haji. Dah harus kaya. Malah kemarin ada cerita di salah satu orang Jember itu, beliau ditanyakan, Bapak dari mana gitu? Saya dari Jember katanya. Oh, dari Jember. Sambil ngerokok itu bapaknya di Mekah sana, sambil ngerokok santai gitu kan, namanya orang pedesaan. Kemudian bapak ini tanyakan, Bapak bisa haji ke sini, bisa melaksanakan umroh kayak gini itu pekerjaan Bapak apa? Saya hanya bekerja becak katanya. Dan Bapak ini dari Jember itu barokahnya becak ya katanya. Iya, saya cuma bekerja becak. Kok bisa sampai gini Pak? Saya itu sampai sama keluarga saya bisa melaksanakan umroh kayak gini, bisa ke tanah suci. Itu saya setiap hari yang biasanya makan pecel terong, makan nasi pecel, itu saya sampai tidak makan, cuma makan di sore hari, makan itu pun makan singkong katanya. Ya, itu buat motivasi bagi kita bahwasanya orang yang bisa berziarah ke haji ke Makkah Madinah itu tidak harus kaya. Asalkan kita banyak berdoa, kita banyak berikhtiar, insya Allah kita bisa ditakdirkan berziarah ke Makkah Madinah sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita banyak berdoa. Kemudian juga yang terpenting, yang kelima adalah yang kita laksanakan sekarang, wasumi Ramadhana, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana penjelasan di kitab Wasiatul Mustafa, qala alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wajtanaba al-harama fihi, dan dia menjauhi perkara haram di dalam bulan Ramadan ini, wal buhtana, dan menjauhi kebohongan, maka bagaimana radiya anhur rahmanu wa aujabalahul jinana, maka Allah akan meridhoinya, akan meridho kepadanya dan mewajibkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita iman-iman kalau tidak puasa Ramadan, iman-iman. Nah, itu hadis yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam. Yang pertama baca syahadat, kemudian kedua mendirikan sholat, yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Kalau sudah bapak ibu dan pemirsa yang ada di rumah, kalau sudah zakatnya mencapai 1 nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat yaitu hajil baiti, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu kan gitu. Kalau wasumi Ramadan, dan yang kelima yang terakhir yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Makanya bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain yaitu bulan Ramadan, karena bulan yang sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW. Karena bulan Ramadan ini bulan yang dimana diturunkan Al-Quran di sana. Bagaimana dalam Al-Quran firman-Nya Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, kan gitu. Yaitu bulan di mana di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis yang ke-9, yaitu tentang menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sokhrin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
fa innama ahlaka alladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Riwayat Bukhari wa Muslim. Itu hadis dari Abi Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Nah, dari sini kita yang terpenting adalah apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah, kan gitu. Dan apa-apa yang diperintahkan maka lakukanlah atau kerjakanlah semampu kalian. Itu definisi daripada takwa, kan gitu, yaitu beramar ma'ruf dan nahi anil munkar, kan gitu. Dari sini kita hidup di dunia dianjurkan betul untuk bertakwa kepada Allah. Takwa tadi itu definisinya itu menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Dan sesungguhnya yang binasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan, yaitu seperti Bani Israel. Bani Israel ini umatnya Nabi Musa, kan itu. Dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Banyak dari mereka itu selisih atau tidak cocok dengan apa yang disabdakan oleh nabi-nabinya. Makanya banyak yang nabi-nabi sebelumnya itu, sebelum nabi kita Nabi Muhammad itu banyak yang langsung diadab. Makanya kita butuh bersyukur ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena khairul umam ummati, kan gitu. Kita masuk daripada umat yang paling bagus daripada umat-umat yang lain. Nah, itu tentang penjelasan bagaimana kita melaksanakan takwa kepada Allah, yaitu menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Allah. Itu hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang ke-11 yaitu menjelaskan tentang meninggalkan yang meragukan. An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yuribuka. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dan kesayangan Rasulullah SAW, berkata, aku hafal hadis dari Rasulullah, yaitu hadisnya berupa tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu, kerjakanlah apa saja yang tidak meragukanmu. Jadi kalau sudah kita yakin bahwasanya ini benar di jalan Allah, sudah laksanakan, asalkan sesuai dengan syariat Allah. Kemudian apa-apa yang masih ragu untukmu maka jauhilah, ya. Kalau sudah kita pernah mengaji pasti tahu apa yang diharamkan bagi kita dan apa-apa yang dihalalkan bagi kita. Kalau sudah kita yakin itu halal, laksanakan, bismillah, ya. Dan menjauhi segala yang membuat kamu ragu. Kalau masih ragu, apa ini halal, apa ini haram, lebih baik ditinggalkan, kan gitu. Kemudian lagi itu hadis yang ke-11. Kemudian lanjut ke hadis yang ke-12, yaitu tentang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi kalau menurut kita itu melakukan sesuatu itu tidak ada gunanya, maka lebih baik ditinggalkan. Itu termasuk daripada kebaikan seorang Islam, ya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Itu hadis yang ke-12.
Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis yang ke-13, yaitu mencintai saudaranya. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai untuk dirinya sendiri. Jadi kita sesama saudara Islam, yaitu sepatutnya untuk menyayangi mereka, untuk menyayangi saudara-saudara kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri kan. Lebih-lebih terhadap saudara dekat kita kan gitu. Makanya kita dianjurkan betul untuk menjalin silaturahmi, sesama saudara seiman. Itu hadis yang ke-13, yaitu mencintai saudaranya. Kemudian hadis yang ke-15, yaitu hadis tentang berkata baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, rawahu Al-Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi kalau sekiranya kita tidak bisa berbicara dengan berbicara baik, maka lebih baik diam. Itu orang yang bijak. Ya, ada salah satu ibarat di kitab lain yaitu asyumtu hukmun, yaitu diam itu adalah suatu bijaksana, pekerjaan yang bijaksana. Makanya orang-orang bijak itu biasanya lebih banyak diam daripada banyak berbicara. Sekali ngomong, sekali dia mengeluarkan argumennya, membuat orang lain diam kan gitu. Itu orang yang bijak. Kemudian juga wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu. Kemudian kita juga barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini sangat penting. Jadi yang menyaksikan kita kelak di akhirat, baik dan tidaknya kita itu adalah tetangga kita. Jadi kalau selama ini kita belum bisa baik kepada tetangga kita, ya kita perlahan demi perlahan kita berbuat baik kepada mereka kan. Soalnya siapa yang nanti ketika meninggal itu pasti tetangga kita yang membantu kita, ya, bukan orang lain, bukan sama ini di gerak-gerak, bukan orang Gilimanuk yang bantu kita, tapi sekeliling kita itu tetangga kita yang akan bantu kita. Makanya kalau dari panjenengan masih belum baik kepada tetangganya, maka mulai dari sekarang perlahan demi perlahan itu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian juga wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ya, maka kalau kita kedatangan tamu, sebisanya mungkin kita memuliakan beliau, memuliakan tamu kita. Meskipun kita mengeluarkan rezeki kita seadanya, maka dari itu sangat dianjurkan untuk memuliakan tamu. Tamu bagaikan raja, iya memang, akan tapi kan kita sebagai bertamu harus mempunyai adab, harus mempunyai sopan santun. Jangan seenaknya, nanti bertamu lewat jendela kan bukan etis, tidak etis. Maling gitu. Ya, makanya itu maka dari itu kita juga sebagai tamu harus mempunyai etika, harus mempunyai sopan santun kan. Kemudian itu hadis yang ke-15, yaitu
menjelaskan tentang kita lebih baik diam daripada berbicara kalau sekiranya berbicara itu tidak ada manfaatnya. Kemudian juga dianjurkan untuk memuliakan tetangga kita, memuliakan tetangga, dan yang terakhir adalah dianjurkan untuk memuliakan tamu-tamu kita. Makanya wali-wali dulu itu menjadi orang-orang yang terkenal karena memuliakan tamunya. Setiap ada tamu dilayani betul, meskipun orang-orang nggak benar. Ceritanya yang banyak daripada wali-wali Allah yaitu yang sangat memuliakan tamunya. Siapapun datang dihormati betul, dilayani betul. Hanya kalau sampai pingin keramat, ya muliakan tamunya kan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-20 yaitu tentang hadis menjelaskan tentang berbuatlah sesukamu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin wal Ansari al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamil nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama ialah bila engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Maka dari itu apa yang kita kerjakan di dunia ini kalau sekiranya membuat kita malu maka jangan dikerjakan kan. Kalau sekiranya pekerjaan tadi itu membuat kita harga diri kita itu bisa berkurang karena melakukan hal itu, maka jauhilah perkara-perkara kayak gitu. Ya, bisa di rumah, baik yang lagi bekerja maupun yang lagi menunggu buka puasa. Itulah tadi hadis-hadis yang menurut kami itu penting untuk disampaikan kepada antum-antum sekalian. Kemudian juga sekarang hadis yang ke-22 tentang amalan masuk surga. An Abi Abdillah bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu al-maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama wa lam ajid ala dzalika syai'an adkhulul jannata qala na'am. Rawahu Muslimun. Wa makna haramtu al-harama ijtanabtuhu wa makna ahlaltu al-halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Yang artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengajarkan sholat, mengerjakan sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan yang mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan suatu apapun. Kemudian dia bertanya, apakah aku bisa masuk surga? Beliau menjawab, iya. Diriwayatkan oleh Muslim. Rawahu Muslim. Makna mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, sedangkan menghalalkan yang halal berarti melakukannya dengan penuh keyakinan akan kehalalannya. Itu hadis yang ke-22. Kemudian sekarang hadis yang ke-23 yaitu menjelaskan tentang kebersihan sebagian dari iman. An Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'u al-mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harits Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bacaan alhamdulillah memberatkan timbangan. Jadi kalau kita memperbanyak banyak baca alhamdulillah, banyak syukur kepada Allah, nanti akan memberatkan timbangan kita ketika di akhirat. Alhamdulillah itu. Kemudian subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi.
Ya, bacaan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Ya, perbanyak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Salat adalah nur atau cahaya, sedekah adalah burhan atau bukti nyata. Jadi makanya salah satu penjelasan di kitab karangan Al-Habib Allah bin Ali Al-Haddad, yaitu pengarang Ratibul Haddad, dia menjelaskan di salah satu kitabnya bahwasanya semua amal yang di dunia ini akan ditinggalkan oleh kita ketika meninggal. Ketika mati, kita masuk di kubur, itu semua yang ada di dunia ini ditinggalkan oleh kita, kecuali 3. Yaitu apa saja? Yang pertama yaitu waladun soleh, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah sodakoh jariah, ya, sodakoh jariah. Kalau selama masa hidup kita sering sodakoh jariah, sering sodakoh kepada orang-orang yang gak mampu, sering sodakoh, sering beri manfaat kepada orang lain, maka nanti itu akan dibawa oleh kita ke alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat yang kita sudah amalkan kepada orang lain. Itu akan membekas, akan terus mengiring kita sampai ke alam kubur kita. Hanya ingat-ingat 3 amal tadi, itu semua amal di dunia akan hilang kecuali 3 tadi itu. Itu saking pentingnya bersodakoh dan juga mengamalkan ilmu. Hanya orang ulama-ulama, orang kiai pendahulu salafun saleh itu dikenang selalu sampai haulnya, ada yang sampai 500 tahun kan. Sunan Ampel itu sekarang udah lebih daripada 500 tahun haulnya Sunan Ampel. Nah, karena apa? Beliau itu memperjuangkan betul terutama di tanah Jawa ini, mengumpulkan Wali Songo. Itu pengorbanan daripada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini beliau adalah termasuk di antara Wali Songo yang tersepuh, Sunan Ampel. Makanya beliau sampai sekarang dihauli setiap tahunnya sampai sampai Sunan Ampel ini di pesariannya, di makbaronya itu setiap hari tidak lepas dari para peziarah. Itu barokahnya ilmu kan gitu. Ilmu yang bermanfaat akan membawa kita sampai ke alam kubur kita. Itu. Makanya daunnya Sayyidina Ali di salah satu syair di kitab Ta'lil Muta'alim karangan Syahr Zanuji itu, Radina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da imalun. Radina kismatal jabbari fina, saya ridho atas pembagian Allah kepada kami, kepada kita. Lana ilmun, kata Sayyidina Ali, untuk kita itu ilmu, dan untuk musuh kita adalah malun, harta dunia. Jadi Sayyidina Ali itu lebih memilih ilmu daripada dunia. Makanya kerajaan terbesar di dunia adalah kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Setelah itu tidak ada raja yang lebih berkuasa daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Makanya dalam satu ceritanya Nabi Sulaiman ini berdoa sampai dimasukkan ke dalam ayat Al-Quran, yaitu Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu doanya Nabi Sulaiman di ayat Al-Quran, coba dicari nanti. Itu Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berilah saya kerajaan yang tidak dimiliki oleh satu orang pun setelah saya. Itu doanya Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman ini dikasih pilihan sama Allah, kamu milih kerajaan, milih harta, apa ilmu? Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, saya milih ilmu. Akhirnya apa? Kerajaannya kena, dunianya dan harta semuanya kena. Itu Nabi Sulaiman, sampai bisa keistimewaannya beliau bisa berbicara dengan hayawan kan gitu, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu Nabi Sulaiman. Makanya raja yang paling terbesar itu Raja Nabi Sulaiman. Setelah itu tidak ada raja lagi yang lebih berkuasa, yang lebih megah lagi daripada kerajaan Nabi Sulaiman ketika itu. Sampai doanya dicantumkan di ayat Al-Quran itu. Nah, itu sekedar tentang barokahnya ilmu. Jadi kalau sudah kita
di dunia mempunyai ilmu, kemudian diamalkan, nanti kita akan memetik ketika di alam kubur, dan ketika kita sudah di akhirat nanti. Itu hadis yang ke-23 tadi menjelaskan tentang amalan yang bisa memberatkan pahala kita ketika di akhirat nanti. Kemudian itu hadis yang ke-23. Kemudian sekarang berlanjut hadis yang ke-34, yaitu hadis tentang kewajiban mencegah kemungkaran. Ini kalau orang FPI berpegang teguh betul pada hadis ini, orang-orang kalangan FPI. Kewajiban mencegah kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan bila tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka demikian, ini adalah lemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, sebisanya kita menegur langsung. Kalau bisa merubahnya dengan tangan, maka pakai tangan. Kalau tidak mampu untuk melaksanakan merubahnya dengan tangan, maka merubahnya dengan lisan. Ya. Bila tidak mampu lagi, maka solusi terakhir itu dengan hati kita, ingkar bil qalbi. Itu kalau kita tidak mampu lagi, itu ingkar bil qalbi, cukup dengan hati saja. Dan ini adalah termasuk lemahnya suatu iman, selemah-lemahnya iman, karena tidak mampu untuk ingkar dengan tangan, dan juga tidak mampu ingkar dengan lisan. Kemudian itu hadis yang ke-34. Sebelum Al-Fakir ila rahmatillah menutup pengajian sore hari ini adalah kita membaca sholat bersama dengan harapan semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah, dan senantiasa kita dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sholat bersama, sholawat Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo saring-saring. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah bismillah wa bil hadi rasulillah nikmah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri. Allah monggo saring. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah dikabulkan insyaallah.